Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Husni dari program studi penjualan pertanian. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah dasar-dasar komunikasi dengan judul Sistem Komunikasi Massa. Melalui presentasi ini, saya akan membahas bagaimana komunikasi massa berperan dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat luas, bagaimana sistem dan unsur-unsurnya bekerja, serta tantangan yang muncul di era digital saat ini. Latar belakang. Komunikasi massa merupakan salah satu pilar penting dalam sistem sosial modern. Melalui media massa, informasi dapat disebarluaskan secara cepat dan luas ke berbagai lapisan masyarakat. Perkembangan teknologi komunikasi, terutama internet dan media sosial, telah mengubah sistem komunikasi dari yang bersifat satu arah menjadi interaktif dan partisipatif. Media kini tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga menjadi ruang diskusi publik yang mempengaruhi opini dan perilaku masyarakat. Tujuan terdiri dari 4. Yang pertama, memahami konsep dasar sistem komunikasi massa, mengidentifikasi unsur dan fungsi utama dalam komunikasi massa. Yang ketiga, menganalisis pengaruh dan tantangan komunikasi massa di era digital. Dan yang keempat, memberikan solusi dalam menghadapi disinformasi dan krisis kepercayaan publik. Dan ada juga konsep dasar komunikasi massa. Menurut Deflor dan Dennis tahun 2020, komunikasi massa adalah proses penyampaian pesan melalui media yang dikelola oleh lembaga profesional kepada audiens yang besar, terbesar, dan heterogen. Dan ada juga ciri-ciri utamanya. Yang pertama, pesan disampaikan kepada halayak luas. 2. Komunikator bersifat lembaga, bukan individu. 3. Media menggunakan teknologi. 4. Umpan balik atau feedback bersifat tidak langsung. 5. Terdapat kontrol sosial dan tanggung jawab etika. Unsur-unsur dan sistem komunikasi massa. Yang pertama, unsur. Unsur terdiri dari 4. Komunikator, lembaga atau organisasi media. Kedua, pesan, berita, hiburan, opini, pendidikan. Ketiga, media cetak, elektronik, digital. Komunikan yakni masyarakat luas yang menjadi audiens. Yang keempat, efek, perubahan persepsi, sikap, dan perilaku. Yang kedua yakni sistem komunikasi. Sistem komunikasi massa diatur oleh berbagai komponen seperti kebijakan pemerintah, peran lembaga media, regulasi pers, serta keterlibatan masyarakat sebagai konsumen informasi. Ini yakni adalah struktur komunikasi massa yang awalnya dari media massa yang didengar oleh salah satu orang yakni pemuka pendapat, dan salah satu orang ini disebarkan kepada orang-orang lainnya, ini opinion followers. Dan ada juga teori komunikasi massa. Yang pertama adalah teori jarum hipodermik. Media dianggap memiliki kekuatan besar yang dapat langsung mempengaruhi audiens tanpa filter. Contohnya, propaganda politik atau iklan komersial. Yang kedua, teori agenda setting. Media menentukan isu apa yang dianggap penting oleh publik melalui frekuensi dan porsi pemberitaan. Contohnya, media fokus pada isu korupsi. Publik ikut menganggap itu masalah utama bangsa. Yang ketiga, teori uses dan gratification. Audience aktif memilih media sesuai kebutuhan informasi, hiburan, identitas, interaksi sosial. Contohnya, generasi muda menggunakan media sosial untuk aktualisasi diri dan mencari hiburan. Dan juga komunikasi massa di Indonesia.
Eh, Pertama ya, berdasarkan dasar APJI tahun 2024, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 220 juta jiwa, yakni 81% dari total populasi yang berada di Indonesia. Yang kedua, media sosial menjadi sumber utama informasi masyarakat, terutama melalui platform seperti Instagram, TikTok, dan YouTube. Media cetak mengalami penurunan tajam, diganti oleh portal berita digital. Dan ada juga masalah yang dihadapi sistem informasi massa ini. Yang pertama adalah maraknya penyebaran hoax dan ujaran kebencian, kurangnya literasi digital masyarakat, menurunnya kepercayaan publik terhadap media akibat bias pemberitaan. Hubungan teori dan realistis. Yang pertama, agenda setting. Media influencer membentuk persepsi publik melalui isu viral di media sosial. Yang kedua, use and gratification. Publik kini lebih aktif memilih media sesuai minat dan kepercayaan. Namun, sering terjebak dalam echo chamber atau ruangan gema opini serupa. Ada juga dampak sosial. Yang pertama, polarisasi politik meningkat akibat filter bubble information. Yang kedua, arus informasi cepat tapi sulit diverifikasi. Yang ketiga, media dituntut menjaga integritas dan objektivitas di tengah tekanan ekonomi digital. Dan solusi dan strategi untuk melakukan komunikasi massa ini menggunakan literasi media sejak pendidikan dasar. Kedua, menegakkan regulasi penyebaran berita palsu. Ketiga, kolaborasi antara pemerintah, media, dan masyarakat. Pemanfaatan teknologi AI untuk mendeteksi hoax. Dan ini adalah kesimpulan dan rekomendasi dari saya. Kesimpulan dari PPT ini yakni sistem komunikasi massa berperan penting dalam pembangunan masyarakat informatif dan demokratis. Namun, kemajuan teknologi menghadirkan tantangan baru, terutama dalam menjaga kebenaran informasi dan etika komunikasi publik. Rekomendasinya, yang pertama, meningkatkan literasi digital nasional melalui pendidikan formal dan non-formal. Kedua, mendorong transparansi dan akuntabilitas lembaga media. Memanfaatkan teknologi untuk memperkuat kecepatan dan akurasi informasi. Menumbuhkan budaya kritis dan tanggung jawab sosial dalam penggunaan media. Dan ini adalah beberapa referensi yang saya ambil dari beberapa jurnal yang saya dapatkan. Dan demikianlah presentasi saya mengenai sistem komunikasi massa. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.